Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswiku sekalian, selamat berjumpa kembali. Dari hari ini pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang dasar dari mata kuliah kita mengenai komunikasi antar pribadi. Nah, kalau kemarin kita sudah ada mukaddimah, ada pembukaan tentang apa itu komunikasi antar pribadi, kemudian kenapa perlu pentingnya kita belajar hal itu. Sekarang kita membahas sedikit tentang teorinya. Nah, komunikasi antar pribadi ini kalau dilihat dari pengertiannya ialah komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dalam satu lingkungan masyarakat atau organisasi atau dalam kelompok begitu ya. Dalam tiap-tiap kelompok itu kan ada anggota-anggotanya. Nah, komunikasi antar anggotanya ini itu adalah komunikasi antar pribadi, entah itu berkaitan dengan bisnis ataupun non bisnis, perusahaan, kelompok-kelompok tertentu dan lain sebagainya, dengan menggunakan tentunya media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami atau informal untuk mencapai tujuan tertentu. Makanya akan ada kesepakatan tersendiri dari kedua belah pihak antara komunikator dan komunikan itu tadi untuk menggunakan bahasa apa yang mudah dimengerti gitu. Kalau seandainya mereka satu suku, mereka akan menggunakan bahasa daerahnya tentunya, ya kan? Kemudian, jika memang mereka menggunakan bahasa Indonesia, mereka akan menyepakati dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku, bahasa Indonesia yang informal, yang mudah dimengerti, begitu. Kecuali memang mereka melakukan kesepakatan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi bahasanya memang informal begitu, mahasiswa-mahasiswiku sekalian. Jadi kadang hal itu terbentuk dari kesepakatan yang tidak langsung. Kenapa demikian ya? Karena memang sehari-hari kita mendengarkan orang tersebut bercakap dengan orang lain dengan menggunakan bahasa informal, maka kita agar orang tersebut mengerti maksud kita, maka kita menggunakan bahasa yang informal juga untuk dia. Sebaliknya sedemikian. Itu mengenai komunikasi antar pribadi, pengertian secara singkatnya. Nah, ada ciri-ciri komunikasi antar pribadi atau interpersonal ini. Yang pertama adalah selektif. Nah, kenapa harus selektif? Selektif ini adalah memilih orang yang dapat dipercaya. Ya, karena ini antar pribadi, interpersonal. Kemudian kalau kita sudah berinteraksi secara personal, maka akan ada suatu hal yang penting yang mungkin yang pertama adalah hanya orang itu yang harus tahu. Kemudian bisa jadi orang itu dianggap penting untuk mendengarkan cerita kita, untuk mendengarkan apa yang menjadi isi pesan dari komunikasi kita dan lain sebagainya. Maka kita harus selektif memilih orang. Terkadang orang yang kita ajak berbincang dalam sebuah konsep komunikasi antar pribadi atau interpersonal ini adalah orang yang pasti sudah kita kenal dan orang yang sudah kita anggap nyaman untuk berinteraksi dengan dia. Bahkan ketika kita belum mengenal orang tersebut, tapi kita merasa kita mempunyai kepercayaan kepada orang ini. Maka disitulah selektif itu sudah dilaksanakan dalam ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Nah, yang kedua adalah sistemis. Cara berkomunikasi ini dipengaruhi oleh sistem. Jadi kalau seandainya kita berbicara sistem, maka kadang kalau seandainya interpersonal itu tanpa kita sadari ini terjadi dengan sedemikian rupa dengan tanpa kita sadari karena sudah saking seringnya begitu. Kita bertemu mungkin di depan pintu kantor, kemudian kita saling menyapa, kemudian kita ngobrol ringan terlebih dahulu. Lu makan siang di mana? Oh, gue makan siang di kantin. Oh iya udah deh, ntar barengan ya. Yang pertama, sistem yang pertama sudah terjadi. Kemudian yang kedua, ketika di tengah-tengah jam kerja, di antara mereka saling mengingatkan, jangan lupa ntar ya bareng ya istirahat kerjanya. Lu mau makan apa? Seperti itu. Iya kan? Jadi kemudian karena sistem itu berlanjut, kemudian ketika tiba waktu makan siang, maka um, peristiwa untuk mereka melakukan obrolan itu akan segera dimulai. Sebenarnya sudah dari tadi sih. Cuma ini kan
ada sistemnya begitu. Kemudian tanpa kita sadari karena memang seolah ini ringan, sepele, tapi memang ini sering terjadi di sekitar kita. Maka dari itu, ketika kita sudah sampai di meja makan, obrolan pun terjadi, dimulai dengan pembukaan yang biasanya mereka kerap lakukan. Sistem ini tanpa disadari berulang-ulang, terus seperti itu, tanpa kita sadari. Kemudian bisa dikatakan ini ciri yang ketiga adalah unik. Nah, setiap orang dan hubungan personal itu unik. Kenapa? Karena bisa dikatakan ketika kita akrab dengan seseorang, maka kita mempunyai kode-kode tertentu yang kadang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tersebut, circle-nya begitu. Kemudian bisa dikatakan unik juga karena kadang itu akan lebih intens, lebih klop ketika satu frekuensi, satu bahasa apalagi. Ya kan? Tapi terkadang itu bukan menjadi suatu hal yang pasti. Bisa jadi mereka beda suku, beda bahasa, tapi mereka satu frekuensi, nyaman-nyaman saja dengan pemersatu bahasa Indonesia yang tidak baku itu tadi ya, atau informal. Kemudian adalah prosesual. Komunikasi akan terus berkembang lebih personal. Ketika antar pribadi ini terjadi, maka kalau kita berbicara prosesual, akan ada obrolan yang terus mengerucut sampai pada titik di mana yang kita sampaikan intens tadi. Ya kan? Jadi yang disampaikan adalah hal yang lebih personal. Ya bisa dikatakan kalau bahasa anak muda zaman sekarang itu curhat ya, curahan hati begitu kan. Jadi entah itu masalah di rumah tangganya, keluarganya, dan lain sebagainya. Manusia itu memang sejatinya seperti itu. Mereka tetap akan butuh untuk berkomunikasi dengan orang lain, menceritakan kepada orang lain untuk membuat dia lega. Nah, hal ini terjadi karena pengerucutan itu tadi. Tanpa kita sadari, kadang kita mengobrol atau membahas sesuatu yang meluas. Kemudian mengerucut pada titik personal yang tanpa kita sadari, kita akan lakukan itu setiap hari. Event itu minimal ya tentang pembahasan kita terhadap sesama rekan kerja, terhadap kerjaan yang diberikan kepada kita, atau terhadap atasan kita. Seperti itu. Atau mungkin mahasiswa kepada sesama teman mahasiswanya, kemudian terhadap dosennya, killer enggak ini, marah-marah enggak, atau memberikan tugas yang berat enggak, dosennya asik apa enggak, bisa seperti itu. Nah, ada yang namanya transaksional. Nah, kalau kita melihat pada pertemuan sebelumnya, ada antara komunikan dan komunikator, itu pasti akan ada yang namanya perubahan posisi. Seorang komunikan bisa menjadi komunikator dan sebaliknya. Seorang komunikator bisa menjadi komunikan saat itu ketika pesan yang disampaikan oleh si komunikator ini diterima oleh si komunikan, kemudian komunikan, oh iya ternyata saya juga pernah mengalaminya, atau oh iya si itu timbal baliknya itu akan merubah posisi ketika si komunikator pertama itu diam, menyimak, dan menyerap pesan, maka seorang komunikan ini akan secara otomatis menjadi seorang komunikator. Seperti itu. Jadi ada pertukaran informasi, pertukaran pesan yang terjadi saat itu. Jadi tidak akan ada terjadi komunikasi antar pribadi kalau seandainya komunikannya hanya diam. Ya, bisa jadi yang pertama, dia tidak mengerti apa yang Anda sampaikan. Yang kedua, dia tidak mau mendengarkan apa yang Anda sampaikan, tapi harus mendengarkan dan terpaksa. Yang ketiga, dia adalah listeners yang baik. Dia tidak akan memberikan timbal balik sampai si komunikator selesai ngobrol. Ini yang jauh lebih baik. Ya, komunikan yang baik adalah mereka mendengarkan terlebih dahulu, baru memberikan tanggapan ketika si komunikator selesai. Tapi di antara ketiganya ini beda tipis. Ya kan, antara mereka nggak mau dengerin, antara mereka nggak ngerti apa yang kita omongin, seperti itu. Ya, ketika tidak ada respon, maka yang namanya komunikasi antar pribadi atau interpersonal tidaklah terjadi. Nah, kemudian individual. Kalau kita berbicara individual, pasti jelas berbeda dengan orang lain. Jadi, pesan kita kepada si komunikan ini kadang apa ya?
hanya dimengerti. Sama seperti penjelasan tentang unik tadi, tapi ini lebih berbeda karena kesannya itu setiap komunikan ketika kita dijadikan komunikan oleh beberapa komunikator, kita tuh secara tidak langsung mengerti tentang kode-kode masing-masing komunikator. Kalau seandainya ngobrol sama ini, pasti pembukaannya seperti ini. Kalau ngobrol sama saya itu, pasti pembukaannya seperti itu. Pasti ngomongin orang lain atau seperti apa, atau ngomongin tentang apa yang terjadi di rumahnya, apa yang terjadi di lingkungan sekolahnya, dan lain sebagainya, kampusnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Secara tidak langsung, si komunikan itu kadang kita yang paling sering diajak bercerita dengan orang lain, itu pasti akan mempunyai sense tersendiri untuk membedakan antara personal yang satu dan personal yang lain. Kemudian, ciri yang ketujuh adalah pengetahuan personal. Nah, menyambung dari individual tadi, ketika kita pada posisi seperti itu pasti ada proses. Nah, prosesnya ini adalah memahami orang lain secara personal dari apa yang dia ceritakan, dari gaya bahasa, dari informasi ataupun pengetahuan yang mereka punya, ya knowledge yang mereka miliki, maka secara langsung ataupun tidak, kita itu mempunyai pengetahuan tentang masing-masing personal. Ya kan? Karena yang dipahami adalah hal-hal yang disampaikan eh, dan ditangkap oleh kita selaku komunikan, kemudian diserap, kemudian kita bisa menyimpulkan, oh ini tipe orangnya seperti ini. Jadi ketika dia tipenya orangnya mendominasi saat berbicara, oke, berarti saya selaku komunikan diam saja, dengarkan saja dulu. Baru ketika dia selesai, baru kita apa ya, berikan tanggapan. Penting nggak hal seperti ini? Oh, sangat penting. Tanpa kita sadari sangat penting. Dan tanpa kita sadari pula, kita melakukannya setiap hari. Iya kan? Berbeda kalau seandainya orangnya tidak mendominasi. Mereka sedikit bicara, kemudian kita yang jauh lebih banyak berbicara untuk memberikan tanggapan kepada dia. Karena respon inilah terjadi, karena pengetahuan personal ini terjadi karena respon-respon yang kita berikan. Jadi respon yang tanpa kita sadari, itu terjadi karena kita sudah mempunyai pengetahuan tentang personal masing-masing orang yang akan berbicara dengan kita. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri komunikasi antar pribadi adalah menciptakan makna. Ya kan? Jadi closing statement dari perbincangan itu pasti selalu ada. Ya kan? Baik antara komunikator dan si komunikan, antar pribadi ini saling bertukar informasi itu tadi, ya saling bertukar posisi komunikator dan komunikan, maka ada akhir atau closing statement yang berakhir pada makna yang diutarakan oleh masing-masing. Sehingga closing statement itu tadi sama-sama diserap, sama-sama dicatat oleh si komunikan dan si komunikator atau sebaliknya ketika mereka berubah posisi. Seperti itu. Maka ketika poin terakhir itu didapat, komunikasi antar pribadi, komunikasi antar personal itu terjadi. Ya, karena semua ciri-ciri tersebut sudah dirasa ada, terlaksana, maka komunikasi antar pribadi itu sudah jelas terjadi. Tidak akan terjadi komunikasi antar pribadi ketika kita tidak memiliki atau menciptakan makna akhir dari percakapan tersebut. Even percakapannya itu terjeda oleh peristiwa atau kita habis jam istirahat, tapi pulang kerja bareng masih bisa dilanjutkan. Pasti akan ada akhir dari perbincangan tersebut yang menciptakan makna. Maka terjadilah komunikasi interpribadi. Pengetahuan personal itu penting. Transaksional apalagi. Kalau tidak ada transaksional, prosesual, pengetahuan personal, dan menciptakan makna, maka ciri-ciri komunikasi antar pribadi itu tidak terjadi. Seperti itu. Mahasiswa, mahasiswiku sekalian. Karena kalau kita lihat komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat ataupun organisasi, bisnis dan non-bisnis dengan yang lainnya, ini menggunakan media komunikasi tertentu yang bahasanya mudah dipahami dan informal. Biasanya kalau komunikasi antar pribadi itu rata-rata informal. Untuk mencapai tujuannya itu menggunakan bahasa yang informal. Nah, kalau komunikasi antar pribadi umumnya itu dilakukan oleh dua orang.
bisa jadi lebih. Jadi komunikatornya satu, komunikasinya ada dua. Kemudian, ini tidak komunikasi satu arah. Kalau komunikasi antar pribadi, pasti dua arah. Ya, dan saling memberikan tanggapan dan saling bertukar posisi. Boleh jadi si A menjadi komunikator, kemudian yang kedua B, C ini menjadi komunikan. Dan B menjadi komunikator, C, A akan menjadi komunikan. Seterusnya seperti itu. Karena akan ada pertukaran informasi seperti yang kita bahas tadi, atau transaksional. Dan closing statement-nya adalah penciptaan makna itu tadi. Nah, karena sekarang itu komunikasi antar personal itu sudah tidak hanya bisa terjadi tatap muka, sekarang sudah ada medianya. Mulai dari media tertentu seperti telepon seluler. Ya, jadi sekarang sudah ada chattingan. Chattingan itu masuk komunikasi antar pribadi nggak? Bisa. Dulu tidak masuk poin karena harus ada yang namanya indera kita untuk mendengarkan, ya kan? Kemudian untuk menyampaikan. Jadi ada dua indera yang harus digunakan. Mata, kemudian telinga. Seperti itu. Tapi ketika kita berbicara dengan chat itu sudah masuk ternyata indera penglihatan kita, walaupun pendengaran kita tidak, tapi indera penglihatan kita ada, kemudian menggerakkan jari jemari kita, jadi sensor motorik berjalan, otak kita pun berjalan, begitu kan? Jadi antara mata dan otak kita sudah sinkron, kemudian sensor motorik kita berjalan, maka di situ dasar-dasar dari komunikasi antar pribadi itu terjadi. Berbedanya ketika tatap muka adalah mata kita melihat, telinga kita mendengar, kemudian otak kita menggerakkan sensor motorik kita dari bibir dan mulut kita ini untuk berbicara, membalasnya. Tapi kan itu diganti dengan apa? Dengan jari jemari kita untuk membalas. Nah, kemudian bisa jadi dari voice note. Sudah apa ya? Sekarang sudah bukan hal yang baku lagi ketika berbicara antar pribadi, komunikasi antar pribadi. Yang dulu hanya face to face, kemudian bergerak dengan kemajuan teknologi menggunakan telepon dan juga telepon seluler atau HP. Kemudian sekarang zaman lebih maju lagi, lebih canggih lagi. Hal tersebut bergeser dengan menggunakan media elektronik, platform, chattingan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kedepannya kecanggihan teknologi akan berkembang, maka akan berkembang pula komunikasi antar pribadi ini mengikuti perkembangan zaman. Yang terbaru adalah komunikasi antar pribadi tatap muka tapi secara virtual. Ya kan, ini yang terbaru. Namanya video call. Jadi kedepannya mungkin ketika ada akses informasi yang bisa dicapai oleh manusia dengan kemajuan teknologi berikutnya, maka komunikasi antar pribadi pun juga akan menggunakan media yang akan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Jadi kalau dulu kan terjadi hanya tatap muka, ya kan? Kemudian yang sudah jelas adalah bahasa yang digunakan bersifat informal atau tidak baku dan dapat menggunakan seperti bahasa daerah tadi disinggung ya, bahasa Indonesia yang informal begitu dan bahasa-bahasa yang campuran mungkin, ya kan? Seperti itu. Nah, tujuannya apa sih yang ingin dicapai? Ini sudah jelas tujuannya bersifat personal. Entah itu mengenai diri pribadi, pekerjaan, ataupun kuliah, dan lain sebagainya. Tapi intinya itu yang berkaitan dengan personal. Ya, bila komunikasi terjadi dalam masyarakat dan untuk melaksanakan tugas pekerjaan apabila komunikasinya terjadi dalam sebuah organisasi, sebuah perusahaan. Ya, tujuannya personal, sekali lagi kalau berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat dan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan apabila itu terjadi di lingkungan organisasi seperti kantor, kampus, dan lain sebagainya. Seperti itu. Mahasiswa-mahasiswiku sekalian, pertemuan kita pada pertemuan yang kedua, karena kemarin sempat libur, kemudian pertemuan yang pertama dan kedua saya tidak bisa hadir, dan mahasiswanya pun juga tidak hadir, maka pertemuan kedua
pembahasan kedua ini kita lakukan pada pertemuan ke berapa ini? Keempat kalau tidak salah ya. Baik, terima kasih untuk mahasiswa dan mahasiswiku sekalian. Demikian hal yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya silakan Anda bisa bertanya pada kolom komentar nanti pada si Akad. Kemudian juga bisa melalui WhatsApp saya pribadi. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.